warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih telah kembali di channel ini. Berjumpa kembali dengan saya Septia Dwi Wardania di Septia Wibi Channel. Sebelum kita memulai video pembelajaran kali ini, seperti biasa kita akan mengawalinya dengan berdoa terlebih dahulu. Memohon agar proses pembelajaran kita dapat berjalan dengan lancar dan kita diberikan kemudahan dalam menyerap materi pembelajaran kita. Yuk kita berdoa terlebih dahulu. Amin, Allahumma amin. Baiklah, sekarang kita akan lanjut ke materi pembelajaran kita. Pada video pembelajaran sebelumnya, kita telah membahas tujuan pembelajaran, kompetensi dasar, serta salah satu perilaku mulia, yaitu taat kepada aturan beserta dalil Al-Qur'annya, yaitu Quran Surah An-Nisa surah keempat ayat 59. Jika kamu belum nonton, kamu bisa cek terlebih dahulu. Linknya saya sertakan di description box di bawah. Nah, pada video kali ini kita akan melanjutkan pembahasan kita, yaitu perilaku mulia, berkompetisi dalam kebaikan, beserta dalil Al-Qur'annya, Quran Surah Al-Maidah surah kelima ayat 48. Apa itu? Yuk langsung saja kita bahas bersama-sama. Hidup kita penuh dengan aturan. Hidup kita juga penuh dengan banyak pilihan. Mau jadi manusia yang berguna atau tidak? Mau jadi manusia yang beriman atau tidak? Mau jadi manusia yang bersyukur atau kufur akan nikmat? Mau jadi anak yang berbakti atau anak yang durhaka? Mau jadi siswa yang bertanggung jawab atau lalai atas tugas dan kewajibannya? Serta masih banyak pilihan-pilihan hidup lainnya. Di kehidupan kita yang singkat ini, kita harus terus berkompetisi untuk menjadi yang terbaik demi untuk meraih cita-cita yang kita inginkan. Tapi sayangnya, banyak manusia yang terjebak dalam kompetisi yang hanya menurutkan hawa nafsu duniawi saja. Jauh dari suasana robbani, yaitu kompetisi yang mengutamakan bekal kita di kehidupan akhirat kelak. Kompetisi yang hanya melibatkan hawa nafsu duniawi ini dapat berupa berbagai macam hal. Misalnya berlomba-lomba dalam menumpuk harta kekayaan demi mencapai kasta sosial yang lebih tinggi, memperebutkan jabatan dan kedudukan, dan masih banyak lagi yang lainnya. Di mana terkadang demi mencapai keinginan tersebut, banyak orang yang rela untuk melakukan hal-hal yang bertentangan dengan syariat Islam. Seperti korupsi, melakukan ritual ilmu hitam, pesugihan, memfitnah saingan bisnis, dan lain-lain. Padahal kita sama-sama tahu, ketika kita menuruti hawa nafsu duniawi, kita tidak akan pernah merasakan puas. Kita akan minta lebih lagi, dan terus menuntut untuk mendapatkan yang lebih lagi. Semuanya bak fata morgana, terlihat indah menggoda, tetapi sesungguhnya tiada. Bahkan tak jarang dalam kompetisi duniawi ini dihiasi dengan rasa suudzon, yaitu rasa berburuk sangka. Bukan hanya kepada manusia, bahkan suudzon kepada Allah Subhanahu wa taala. Nauzubillahi min dzalik. Selain suudzon, terkadang timbul rasa iri terhadap keberhasilan orang lain, serta hasrat ria terhadap keberhasilan yang telah kita capai, ikut bermain peran di dalam kompetisi duniawi ini. Nauzubillahi min dzalik. Lalu bagaimana sih kompetisi yang layak bagi orang-orang yang beriman? Bagaimana firman Allah dalam membahas kompetisi ini? Langsung saja kita simak pembacaan Quran Surah Al-Maidah surah kelima ayat 48 berikut. Perhatikan baik-baik. Bismillahirrahmanirrahim.
Wa anzalna ilaikal kitaba bil haqqi musaddiqan lima baina yadayhi minal kitabi wa muhaiminan alaihi. Fahkum bainahum bima anzalallahu wa la tattabi' ahwa'ahum amma ja'aka minal haqq. Likullin ja'alna minkum sir'atan wa minhaja. Walau sa'allahu laja'alakum ummatan wahidatan walakin liyabluwakum fima atakum fastabiqul khairat. Ilallahi marji'ukum jami'an fayunabbi'ukum bima kuntum fihi tahtalifun. Dengan menyebut nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Dan kami telah menurunkan kitab Al-Quran kepadamu Muhammad dengan membawa kebenaran, yang membenarkan kitab-kitab yang diturunkan sebelumnya dan menjaganya. Maka putuskanlah perkara mereka menurut apa yang diturunkan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan janganlah engkau mengikuti keinginan mereka dengan meninggalkan kebenaran yang telah datang kepadamu. Untuk setiap umat di antara kamu, kami berikan aturan dan jalan yang terang. Kalau Allah Subhanahu wa Ta'ala menghendaki, niscaya kamu dijadikannya satu umat saja, tetapi Allah Subhanahu wa Ta'ala hendak menguji kamu terhadap karunia yang telah diberikannya kepadamu. Maka berlomba-lombalah berbuat kebajikan. Hanya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala kamu semua kembali. Lalu diberitahukannya kepadamu terhadap apa yang dahulu kamu perselisihkan. Quran Surah Al-Maidah, Surah ke-5, ayat 48. Nah, setelah menyimak pembacaan ayat tadi, sekarang giliran kamu untuk membacakannya kembali. Silakan. Nah, setelah kita sama-sama telah mendengarkan dan membacakan kembali ayat tersebut, maka kita sudah mulai bisa menebak makna-makna yang terkandung di dalam Quran Surah Al-Maidah, Surah ke-5 ayat 48 tersebut. Makna pertama yang terkandung di dalam Quran Surah Al-Maidah, Surah ke-5 ayat 48. Allah Subhanahu wa Ta'ala menjelaskan bahwa setiap kaum diberikan aturan atau syariat. Syariat setiap kaum berbeda-beda sesuai dengan kondisi dan waktu kehidupannya. Karena yang terpenting dari syariat ini adalah bagaimana kita menjadi hamba Allah Subhanahu wa Ta'ala yang taat dan patuh kepadanya. Allah Subhanahu wa Ta'ala mengutus para nabi dan menurunkan syariat kepadanya untuk disampaikan kepada manusia agar berada pada jalan atau arah yang benar dan lurus. Akan tetapi, sebagian dari ajaran-ajaran mereka disembunyikan atau bahkan diselewengkan,
Sebagai ganti ajaran para nabi, manusia membuat ajaran sendiri yang bersifat khurafat dan tahayul. Makna kedua dari Quran Surah Al-Maidah surah kelima ayat 48, Al-Quran adalah penyempurna syariat-syariat sebelumnya yang diturunkan melalui kitab-kitab suci sebelum turunnya Al-Quran. Setiap perkara yang terjadi di dalam kehidupan kita, maka Al-Quran selalu punya jawabannya. Surah Al-Maidah surah kelima ayat 48 ini menjelaskan bahwa kedudukan Al-Quran ini sangat tinggi. Al-Quran merupakan pembenar kitab-kitab sebelumnya dan juga sebagai penjaga dari kitab-kitab sebelumnya. Dengan menekankan terhadap dasar-dasar ajaran para nabi terdahulu, Al-Quran sepenuhnya memelihara keaslian ajaran tersebut dan menyempurnakannya. Makna ketiga yang terkandung di dalam Quran Surah Al-Maidah surah ke-48 tersebut menjelaskan bahwa dalam memutuskan suatu perkara, kita tidak boleh menuruti keinginan semata atau menuruti hawa nafsu saja. Tapi kita harus berpegang teguh terhadap kebenaran-kebenaran yang telah tertulis di dalam sumber-sumber hukum Islam, yaitu Al-Quran dan hadis. Makna keempat yaitu Allah SWT telah memberikan kita jalan yang terang. Maksudnya adalah petunjuk yang jelas, aturan yang pasti, di mana tidak ada keraguan di dalam setiap firman-Nya yang tertulis di dalam kitab suci Al-Quran. Di dalam kehidupan kita akan menghadapi banyak perbedaan syariat. Maka sebagai umat Islam yang beriman, sudah sepantasnya lah kita menyikapi perbedaan-perbedaan tersebut layaknya perbedaan penciptaan manusia, bersuku-suku dan berbangsa-bangsa. Semua perbedaan itu adalah rahmat bagi kita untuk saling kenal-mengenal. Ayat ini mendorong pengembangan berbagai macam kemampuan yang dimiliki oleh manusia dan bukan menjadikannya sebagai ajang perdebatan. Semua orang memiliki potensi dan kadar kemampuan masing-masing, sehingga perlu bagi kita untuk terus berlomba-lomba dalam hal kebaikan. Allah SWT senantiasa melihat dan memantau perbuatan manusia, dan baginya tidak ada suatu hal pun yang tersembunyi. Makna kelima pada Quran Surah Al-Maidah surah kelima ayat 48 tersebut menjelaskan bahwa Allah SWT memberikan perintah kepada umat manusia untuk terus berlomba-lomba dalam berbuat kebajikan. Ya, dengan kata lain, umat muslim memang diperintahkan oleh Allah SWT untuk terus berkompetisi dalam kebaikan untuk mencapai ridho ilahi. Lalu, mengapa kita diperintahkan untuk berlomba-lomba dalam kebaikan? Apa alasannya? Yuk langsung saja kita bahas bersama-sama. Alasan pertama, karena berbuat kebaikan itu tidak bisa kita tunda-tunda dan harus segera kita kerjakan. Kesempatan hidup kita sangat terbatas, begitu pula dengan kesempatan kita untuk berbuat baik. Belum tentu setiap saat akan kita dapatkan. Kematian bisa datang secara tiba-tiba tanpa kita ketahui sebabnya. Oleh karena itu, ketika kita mendapatkan kesempatan untuk berbuat baik, segera kerjakan, jangan ditunda-tunda. Alasan kedua, karena untuk berbuat baik, hendaknya kita saling memotivasi dan saling tolong-menolong. Oleh karena itu, kita perlu untuk berkolaborasi atau bekerja sama. Lingkungan yang baik adalah lingkungan yang terus mendorong kita untuk berbuat hal-hal baik. Tidak sedikit, seseorang yang dulunya baik menjadi rusak karena faktor pengaruh lingkungannya. Lingkungan yang saling mendukung untuk berbuat kebaikan akan menciptakan perbuatan baik yang menjadi kebiasaan yang konsisten atau istiqomah. Perintah untuk tolong-menolong di dalam perbuatan kebajikan dan larangan untuk tolong-menolong dalam perbuatan dosa dijelaskan di dalam firman-Nya, yaitu Quran Surah Al-Maidah surah kelima ayat 2 berikut. Bismillahirrahmanirrahim.
ta'awanu 'alal birri wattaqwa wa la ta'awanu 'alal ismi wal 'udwan. Dengan menyebut nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Dan tolong menolonglah kamu dalam mengerjakan kebajikan dan takwa. Dan jangan tolong menolong dalam berbuat dosa dan permusuhan. Quran Surah Al-Maidah, Surah ke-5 ayat 2. Alasan ketiga menyebutkan bahwa kesigapan untuk melakukan perbuatan baik harus didukung dengan kesungguhan. Langkah awal untuk menciptakan lingkungan yang mendukung perbuatan baik harus dimulai dari diri sendiri, dari hal kecil, dan dari sekarang juga. Kita harus memulai dari diri sendiri dan dari keluarga. Jangan mengharapkan dimulai dari orang lain. Sebuah bangsa, bagaimanapun hebatnya teknologi, tidak akan pernah bisa tegak dan kokoh jika pribadi manusia dan keluarga di dalamnya sangat rapuh. Oke, itulah tadi rangkaian pembahasan kita terkait perilaku mulia berkompetisi dalam kebaikan. Untuk perilaku mulia lainnya yaitu etos kerja akan kita bahas pada video pembelajaran selanjutnya. Jika ada pertanyaan boleh kamu tuliskan di kolom komentar di bawah. Jika ada kritik dan saran juga boleh kamu tuliskan di kolom komentar di bawah. Jangan lupa like video ini dan share ke teman-temanmu. Dan jangan lupa pula untuk subscribe channel ini dan klik icon loncengnya agar kamu tahu ketika ada video-video baru yang diupload melalui channel ini. Mohon maaf apabila terdapat kekurangan dan kesalahan di dalam video kali ini. Semoga bermanfaat. Terima kasih. Sampai jumpa. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.